Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mengendalikan emosi. Emosi, menurut Wikipedia, adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Dan emosi seseorang biasanya dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hati yang sedang sedih, marah, dan gembira merupakan contoh dari macam-macam emosi. Akan tetapi, emosi lebih diidentikan dengan marah. Sebagai contoh, seorang berkata, "Si Fulan orangnya emosian, mudah marah. Kalian berhati-hatilah dengan dia." Perkataan semacam itu tentu pernah kita dengar, entah di jalan atau ketika kita sedang berkumpul bersama teman. Ada sebuah kisah atau cerita mengenai si nenek yang emosian. Ceritanya si nenek ini pergi ke sebuah stasiun, kemudian setelah nyampe di stasiun, si nenek ini lapar dan ingin membeli sebuah makanan yang berada di lemari penjual otomatis, penjual makanan otomatis. Si nenek masukkan koinnya, namun ketika sudah dimasukkan koinnya, si makanannya ini tidak keluar, macet. Akhirnya karena si nenek emosian, dipukul-pukul lah lemarinya itu. Kemudian sempat juga ditendang-tendang. Kemudian si nenek juga berusaha untuk mendobrak si lemari makanan otomatis tadi. Dan akhirnya makanan tersebut keluar juga dari lemari tersebut dari lemari makanan. Kemudian singkat cerita si nenek duduk di sebuah kursi sambil menunggu kereta. Si nenek membuka kue yang dibelinya tadi. Dan dia memakannya tanpa disadari. Ternyata di sampingnya si nenek itu ada seorang pemuda yang sedang mendengarkan musik. Juga ikut memakan kue yang tadi si nenek makan. Secara spontan si nenek pasti marah. Si nenek langsung marah. Dan dia berusaha menyembunyikan kuenya, namun si pemuda tadi tetap mengambil kue yang ada di si nenek tadi. Dan pemuda tadi memakannya lagi. Si nenek tambah marah. Si nenek tambah kesal. Si nenek memaki di situ, memaki si pemuda, namun pemudanya tidak mendengar karena dia memakai headset sambil mendengarkan musik, seperti itu. Kemudian si neneknya mencabut headsetnya, berusaha untuk marah-marah lagi, tapi si pemuda tadi malah mengambil kuenya lagi yang tersisa satu. Pemuda tadi tanpa merasa bersalah dan melihat si nenek marah-marah, akhirnya pemuda tadi membagi dua kue yang tinggal satu tadi. Dan dimakanlah sepotongnya, dan sepotongnya dikasih kepada si nenek. Namun si nenek tambah marah karena dia merasa kuenya dimakan oleh pemuda yang sedang mendengar musik itu. Kemudian karena si nenek ini tambah marah dan kereta sudah datang, akhirnya si nenek masuk ke dalam kereta sambil rasa kesal terhadap pemuda tadi. Sampainya duduk di kursi, kemudian si nenek masih melihat keluar, masih rasa kesalnya masih ada Kemudian ada seorang petugas karcis yang menanyakan karcis. Si nenek buka tasnya, ternyata ketika melihat tas, kue yang dibeli si nenek tadi itu ternyata ada di dalam tas. Akhirnya si nenek menyadari bahwa yang kue yang tadi dia makan, yang tadi dia rebutkan itu, yang dia tadi marah-marah ke pemuda, itu bukan kue miliknya. Ternyata itu adalah kue dari si pemuda tadi yang dibuka oleh si nenek dan dimakan. Si nenek pun melihat keluar jendela lagi dan merasa bersalah. Si nenek merasa bersalah karena sudah emosi, sudah memarahi pemuda tadi. Nah, mungkin ini sebuah kisah yang bisa dijadikan
ke depannya supaya kita tidak terus emosian ya, seperti itu. Kemudian penting bagi kita untuk menjaga emosi, karena emosi tentu akan mempengaruhi diri kita pribadi dan lingkungan sekitar. Ada beberapa manfaat ketika kita dapat menjaga emosi. Yang pertama itu adalah disenangi banyak orang, kemudian mudah dalam bergaul sesuai pergaulan dalam Islam, tidak mudah dipengaruhi atau dihasut, fisik dan mental akan menjadi sehat, dan terhindar dari perselisihan atau pertengkaran. Selain bermanfaat, menjaga emosi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Di Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 37. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Ada 12 cara, dalam Islam mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi dalam Islam yang pertama adalah membaca ta'awudz. Emosi atau marah berasal dari hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah merupakan titik lemah manusia yang selalu diincar oleh setan. Oleh karena itu, sebaiknya kita segera meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Kemudian menjaga lisan dengan diam. Ketika sedang emosi, hal yang paling sulit untuk dikendalikan adalah perkataan. Biasanya semakin banyak kata yang terucap saat emosi atau marah, maka semakin banyak pula kita menebar kebencian dan hal yang tidak baik yang keluar dari mulut. Oleh karena itu, apabila kita sudah mulai merasa emosi atau marah, sebaiknya kita lekas berdiam, tutup mulut dan jaga lisan. Kemudian cara selanjutnya untuk mengendalikan emosi yaitu dengan merubah posisi. Ketika sedang emosi atau marah, maka sebaiknya mengambil posisi yang lebih rendah. Maksudnya adalah ketika kita emosi atau marah di saat sedang berdiri, maka hendaklah kita duduk untuk meredakan emosi tersebut. Jika kita marah pada saat posisi duduk, maka hendaklah kita berbaring. Dengan begitu, kita akan sulit untuk bergerak dan melakukan perlawanan pada saat marah. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi adalah mengingat keutamaan menjaga emosi. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengingat akibat dari emosi. Selain mengingat manfaat dari menjaga emosi, sebaiknya juga ingatlah akibat dari emosi tersebut. Ada beberapa akibat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, terjadi perselisihan atau pertengkaran. Hubungan menjadi tidak baik, timbul rasa dendam, sulit untuk bergaul, tidak memiliki teman, dan lain sebagainya. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan berwudu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mandi, sama halnya dengan wudu. Mandi juga dapat meredam emosi atau marah. Karena emosi atau marah itu bersumber dari setan, maka mandi juga dapat meredam emosi tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk meredam emosi dengan membaca istighfar ya. Amalan istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran secara alternatif. Cara mengendalikan emosi menurut Islam ini, sejatinya beristighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian bisa juga kita melakukan zikir. Dengan berzikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan kepada umat Islam untuk dikerjakan kapanpun. Berzikir tidak memandang waktu-waktu tertentu, akan tetapi berzikir kita sedang emosi atau marah dapat membuat hati menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, maka emosi pun insya Allah akan dapat dikendalikan. Kemudian membaca Al-Quran ya, sesungguhnya emosi atau marah merupakan penyakit hati. Adapun obat dari penyakit hati adalah Al-Quran.
Dengan membaca Al-Quran, hati yang panas akan menjadi sejuk dan dapat membuat pikiran dan hati menjadi tentram. Kemudian yang bisa kita lakukan juga sholat sunnah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara untuk mengendalikan emosi adalah dengan berwudu. Nah, sebagaimana syarat sah dalam sholat, apabila sebelum melakukan sholat itu diwajibkan berwudu. Seperti itu. Kemudian berpuasa sunnah. Nah, puasa sunnah memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa emosi atau marah adalah merupakan salah satu bagian dari hawa nafsu, sehingga dengan begitu kita akan mudah mengendalikan emosi atau amarah di dalam diri. Dan yang selanjutnya kita harus memaafkan ya. Saling memaafkan adalah salah satu hal terindah dalam hidup ini. Dengan saling memaafkan, suasana hati akan menjadi tenang, perasaan dendam pun tidak akan datang, dan hidup pun akan menjadi damai dan harmonis. Tidak akan ada perselisihan atau perkelahian, bahkan peperangan jika kita saling memaafkan. Emosi atau marah juga dapat seketika redam ketika kita saling memaafkan. Oleh karena itu, apabila kita sedang emosi atau marah kepada seorang, maka hendaklah saling memaafkan sehingga emosi tersebut dapat terhenti. Kemudian selanjutnya kita harus introspeksi diri atau tafakur ya. Bertafakur atau berintrospeksi diri berarti merenungkan setiap perbuatan dan perkataan yang telah kita lakukan. Apakah setiap perbuatan dan perkataan yang kita lakukan itu telah benar atau menyinggung perasaan orang lain? Salah satu manfaat bertafakur adalah dapat membentengi diri dari perilaku yang berlebihan, misalnya seperti marah, seperti itu. Dan yang terakhir, cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan berpikir positif. Selalu berpikir positif dalam menghadapi persoalan dan masalah menjadikan pikiran kita tenang. Selain pikiran tenang, dengan berpikir positif juga berarti kita mudah memaklumi dan mengambil hikmahnya, baik perkataan maupun dari perbuatan orang lain. Nah, untuk itu kita jangan marah. Ini diperintahkan oleh Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengendalikan emosi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.